Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rekan-rekan semuanya, saya ucapkan selamat datang di Kebangkitan UKM bersama MF Indonesia. Dan rekan-rekan semuanya, pada malam hari ini kita kedatangan atau bintang tamu yang sangat spesial. Siapakah beliau? Beliau adalah founder dan manajer direktur dari Traveling Kompas atau PT Kompas Wisata Indonesia. Dan beliau ini juga sudah 25 tahun bergerak di bidang pariwisata. Wow, mungkin apa saja yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Dan mungkin ada tips-tips dari narasumber kita yang akan di-sharing kepada rekan-rekan semuanya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggilkan narasumber kita, beliau Bapak Supriyadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Supriyadi. Selamat malam, Mas. Ya, apa kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Pak. Mungkin Pak Supriyadi bisa perkenalan terlebih dahulu, Pak. Mungkin biar supaya teman-teman semuanya lebih mengenal siapa Bapak Supriyadi ini. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sebagai narasumber dalam silaturahmi dan bincang-bincang malam ini tentang bisnis tour and travel. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Saya memiliki kurang lebih selama 25 tahun ya pengalaman di bidang travel agent, dan saat ini saya merupakan managing director dan pendiri daripada Traveling Kompas yang terregister atas nama PT Kompas Wisata Indonesia yang berdiri sejak 1 November 2018. Siapa? Nah, mungkin kita akan langsung tanya-tanya ya kepada Bapak Supriyadi ini. Bapak Supriyadi, mungkin saya akan memulai pertanyaan. Bisnis Traveling Kompas ini tuh lebih ke operator atau seperti tiket.com seperti itu, Pak? Basically Traveling Kompas merupakan yang kita sebut sebagai Destination Management Company ya, jadi atau bisa disingkat sebagai DMC. Kami menangani paket wisata untuk ke seluruh Indonesia saat ini, menangani inbound, dan bisa dibilang kita lebih ke tour operator, bukan seperti tiket.com yang notabene lebih ke online travel agent. Siapa? Jadi mungkin menangani seperti itu ya, Pak ya? Bagaimana? Maaf? Jadi ibaratnya beda lah dengan tiket.com seperti itu ya, Pak? Betul. Kita lebih menangani paket wisata yang meliputi di dalamnya ada beberapa komponen, yaitu akomodasi, kemudian transportasi, tiket ke objek wisata, kemudian juga soal penanganan konsumsi, dalam hal ini adalah di makan di restoran seperti itu. Jadi
yang kita tawarkan kepada klien-klien kita sudah termasuk beberapa komponen tersebut. Oh, sudah lebih komplit, ibaratnya seperti itu ya, Pak? Betul, betul. Jadi sebagai wisatawan, mereka pada saat melakukan reservasi untuk kunjungan wisata mereka ke Indonesia, mereka sudah tidak perlu repot-repot lagi untuk memikirkan apa namanya harus tinggal di mana, bagaimana transportasinya, penjemputan di bandara misalkan, atau untuk program wisatanya harus seperti apa. Kita memberikan informasi sebelumnya kepada partner kita karena kita B2B, jadi kita bekerja sama dengan travel agent yang ada di luar negeri saat ini, terutama di India, karena 90% market kita yang kita miliki adalah market India. Jadi mereka yang memberikan semacam masukan kepada wisatawan sebelum mereka datang ke Indonesia, otomatis sesuai dengan budgetnya mereka. Jadi wisatawan sudah tidak perlu repot-repot harus memilih hotelnya sendiri, transportasi terpisah, kemudian makanan terpisah dan lain-lain. Begitu. Ya, siap-siap. Kemudian saya ingin ada pertanyaan lagi kepada Bapak Supriyadi. Kenapa sih kok akhirnya ini mengingat saya ingin bergerak di bidang tour, apa yang membuat ketertarikan Pak Supriyadi hingga akhirnya memutuskan untuk membuka bisnis di bidang tour? Oke. Awalnya sih karena hobi ya, traveling merupakan salah satu hobi saya gitu. Jadi dan menjadi selain hobi juga menjadi passion. Saya suka traveling. Kenapa enggak saya mencoba membuka suatu usaha yang berhubungan dengan traveling seperti itu atau wisata. Iya, betul sekali Pak. Mungkin biasanya juga ini yang dinamakan hobi tetapi juga menghasilkan seperti ini ya Pak ya. Betul. Bisa. Kemudian Pak, mungkin kan seperti yang kita ketahui ya Pak ya, 8 bulan ke belakang kita dihantui oleh rasa takut akan adanya sebuah virus corona atau kita dihantui oleh pandemi ini Pak. Kemudian seberapa berdampaknya sih COVID atau pandemi ini di dalam bisnis turnya Pak Supriyadi ini? Dampaknya sangat besar sekali Mas, karena kita menangani wisatawan asing ya, dan dengan adanya pandemi virus COVID-19 ini, untuk international border, untuk beberapa negara, hampir semua negara sih, ada beberapa yang memberlakukan lockdown, terus kemudian mereka tidak memperbolehkan warga negaranya untuk keluar dari negaranya gitu kan, serta juga Indonesia melakukan lockdown juga, di mana wisatawan asing tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Jadi semenjak Maret itu sampai sekarang, karena saat ini Indonesia masih belum dibuka untuk wisatawan asing, jadi kita pun juga tidak ada bisnis pada dasarnya seperti itu. Oh, berarti saat pandemi ini benar-benar stuck sekali ya Pak ya? Betul, dan saat ini Traveling Kompas juga ataupun saya mencoba untuk melakukan ekspansi ke market domestik. Dan kalau tidak salah, Bapak Supriyadi ini sekarang posisinya ada di Pulau Bali ya Pak? Betul, kita saat ini kantor kita pusatnya di Denpasar. Nah, kemudian Bali. Untuk Bali sendiri Pak, apakah juga sudah dibuka untuk bidang pariwisatanya? Saat ini mulai bulan Juli kemarin, Juli 2020, itu semua atraksi wisata sebenarnya sudah perlahan-lahan dibuka, dan per November ini bisa dibilang 90% atraksi wisata yang ada di Bali sudah dibuka. Tapi masih terbatas karena international border untuk Indonesia masih belum dibuka, jadi masih terbatas untuk wisatawan lokal atau domestik. Oh, jadi dibuka masih untuk wisatawan yang lokal saja Pak ya? Betul. Dan mungkin karena juga ada beberapa orang asing yang tinggal di Bali, mungkin sekitar 1.500 sampai 2.000 lah kurang lebih ya, orang asing yang tinggal di Bali. Jadi
saat ini mereka juga sudah bisa menikmati beberapa atraksi wisata yang ada di Bali seperti itu. Ya. Kemudian untuk wisatawan, mungkin wisatawan yang domestik jika ingin ke Bali, apakah juga harus menggunakan surat rapid dan segala macam seperti itu, Pak? Saat ini untuk masuk ke Bali masih diperlukan rapid test, di mana mohon maaf, di mana kalau melalui perjalanan darat di pintu masuk di Pelabuhan Gilimanuk itu semua orang yang masuk melalui pintu Pelabuhan Gilimanuk harus menunjukkan surat rapid test, atau kalau memang belum melakukan rapid test, tersedia fasilitas kesehatan di sana di pelabuhan di mana mereka bisa memanfaatkan untuk rapid test-nya. Sedangkan kalau melalui bandara Ngurah Rai, di mana beberapa airline juga sudah memasukkan biaya rapid test ataupun PCR ke dalam harga tiket mereka. Selain itu juga di bandara juga terdapat fasilitas rapid test ataupun PCR. Oh, jadi walaupun sudah dibuka tetapi juga menggunakan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat seperti itu ya. Iya. Saat ini Bali memang lumayan memberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat untuk wisatawan yang masuk ke Pulau Dewata. Iya, betul sekali, Pak. Dan jika kita lihat kan juga Bali itu ibaratnya magnetnya pariwisata yang ada di Indonesia, seperti itu kan ya, Pak ya? Ya betul ya, karena Bali saat ini adalah kita 80% mata pencaharian penduduk Bali itu di pariwisata. Jadi imbas daripada COVID-19 ini sangat besar pada masyarakat Bali. Ya, semoga bisa ditemukan dengan ditemukannya vaksin dan lain sebagainya bisa mempercepat hilangnya pandemi ini sehingga Bali bisa kembali pulih seperti sedia kala. Ya. Dan kemudian Pak, dari info yang saya dapat mungkin katanya Bapak itu sebelum ada COVID ini bisa menangani hingga 1.500 wisatawan. Apakah betul seperti itu, Pak? Ya, betul. Rata-rata pada bulan 2019 ya sebagai patokan, karena kita sebenarnya baru berdiri dari 1 November 2018. Rata-rata per bulan kita menangani sekitar 1.500 wisatawan asing, terutama dari India, 90% dari India. Selain itu ada beberapa yang kita tangani dari Turki, dari Filipina, terus kemudian sebagian kecil dari negara-negara ASEAN yang lainnya seperti Malaysia ataupun Thailand. Malah jadi 90% yang paling banyak itu malah dari India ya Pak ya? Betul, ya karena kebetulan network saya sebagian bisa dibilang saat ini yang terbesar adalah untuk market India, Mas. Oh, siap Pak. Dan untuk penanganannya, habis ini kita akan mengulik lebih lanjut. Kenapa sih atau apa alasan dari Bapak Subradi kenapa kok memilih marketnya adalah market India? Ada hal unik apa di dalam itu? Tapi sebelum itu, mari kita simak pariwara berikut ini. Live streaming YouTube MF Indonesia. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, Aktifkan lonceng notifikasi, like, share,
and comment YouTube MF Indonesia.